Di Berlin, seorang hacker muda bernama Benjamin lagi duduk manis di ruang interogasi. Bukan karena iseng, tapi karena dia baru aja nyelonong ke kamar hotel yang isinya mayat semua. Gawat kan? Tapi dia bilang, tenang, aku punya info penting soal mafia dunia maya. Tapi ada syarat, dia cuman mau diinterogasi sama Hane, bos divisi siber Europol. Hane setuju dan Benjamin diminta cerita dari awal. Dan dia benar-benar mulai dari awal, dari masa kecil. Dari kecil, Benjamin pengen banget jadi orang hebat, tapi sayangnya hidupnya lebih kayak mode invisible. Nggak kelihatan di radar sosial. Ayahnya kabur pas dia lahir, ibunya menyerah waktu dia umur 8, akhirnya dia dibesarkan sama neneknya, yang satu-satunya kenangan tentang ayahnya adalah peluru. Iya, karena zaman perang, Benjamin punya hobi sulap, tapi makin gede dia upgrade hobinya ke hal yang lebih ajaib, hacking. Buat dia, ngehack itu kayak sulap digital. Dan dia jago banget. Di dunia nyata, dia cuma remaja cupu tanpa teman. Tapi di internet, dia kayak punya superpower. Role modelnya adalah MRX, hacker legendaris yang ngajarin dia 3 prinsip penting. Nggak ada sistem yang aman, bidik yang mustahil. Dan jangan lupa have fun, online and offline. Sayangnya, hidup Benjamin jauh dari kata fun. Dia nggak kuliah, kerjaannya cuma antar pizza. Suatu malam dia nganterin pizza ke sekelompok mahasiswa yang lagi belajar bareng. Dan di sanalah dia ketemu lagi sama Mari, cewek yang dia taksir sejak SMA. Tapi, Mari nggak ngenalin dia sama sekali. Sakit bang. Mari sempat ngebelain dia waktu ada kesalahan di pesanan pizza. Dan Benjamin coba ngasih quote superhero sebagai ucapan terima kasih. Hasilnya, malah dibilang aneh. Waduh. Sebelum keluar, Benjamin dengar Mari nyeletuk. Andai aja ada yang bisa kasih jawaban ujian. Otak hackernya langsung nyala. Ini kesempatan gue bikin Mari terpesona dan nikah sama gue. Jadi dia nekat ngeretas sistem kampus dan dapetin jawabannya. Eksekusinya sih keren banget, tapi apes. Dia ketahuan, satpam, karena nggak punya catatan kriminal, hukumannya cuma kerja sosial. Saat bersih-bersih jalanan, dia ketemu Max, pria karismatik yang langsung terkesan sama kisah hackingnya. Max lalu undang Benjamin ke pesta malam itu. Di sana, Benjamin ngeliat Mari lagi, tapi nggak berani nyapa. Max malah ajak dia ke ruangan rahasia dan ngenalin dia ke 2 orang lagi. Stefan si jago software dan Paul si ahli hardware. Mereka nyuruh Benjamin kasih demo kemampuan. Benjamin langsung ngambil laptop dan tada! Dia berhasil matiin listrik 1 blok dalam hitungan detik. Geng ini langsung resmi terbentuk. Tapi karena tempat itu sebenarnya bukan rumah Max, cuma pesta random yang dia sambangi. Mereka semua kabur, sambil ketemu Mari di jalan dan tanpa sengaja ngajak dia kabur bareng. Mari akhirnya ngeh kalau Benjamin adalah si cowok cupu dari SMA. Terus cabut sambil bilang, lumayanlah malam ini, seru juga. Max pulang, nemuin rumahnya kebuka dan neneknya hilang. Untung ketemu di jalan sebelum kejadian buruk. Tapi ini juga jadi tanda bahwa Alzheimer sang nenek udah makin parah dan butuh dirawat di panti. Beberapa hari kemudian, Max ngajak Benjamin ngopi-ngopi atau ngoprek-ngoprek sambil ngingetin lagi soal prinsip MRX. Max ini ngaku sebagai social hacker. Buat dia, sistem yang paling gampang dibobol itu manusia. Dan dia langsung buktiin, cuma pakai tiket donat bekas dan kotak kosong dari tempat sampah, dia berhasil dapetin donat gratis dari kasir toko. Skill tipu-tipu level dewa. Setelah itu, mereka ketemu Stefan dan Paul di parkiran. Mereka maling van, mobil box, bukan boyband ya. Lalu nyusup ke konferensi politik penting. Pakai ID palsu, Benjamin menyelinap masuk pura-pura jadi panitia acara. Dia ikutin trik social hacking dari Max, alias ngobrol meyakinkan kayak orang beneran kerja di sana. Begitu deket ke laptop utama, dia ngehack dan mereka kabur ke van. Ganti presentasi resmi jadi video Hitler joget. Kacau, tapi lucu. Orang-orang langsung ngeh ada yang aneh, ngejar van mereka, tapi untungnya mereka kabur. Vannya sih jadi korban, rusak parah. Balik ke ruang interogasi, Hane mulai curiga. Oke, seru sih, tapi kenapa gua harus percaya kamu? Benjamin senyum santai, terus nyebut detail-detail pribadi Hane yang cuma bisa diketahui lewat hacking. Waduh, Hane jadi lebih serius.
cerita Benjamin belum selesai dan sepertinya bakal makin gila. Setelah aksi jahil mereka viral, geng ini memutuskan buat pakai rumah Benjamin sebagai markas rahasia. Soalnya ya, dia tinggal sendirian, bebas. Aksi mereka yang ngerusuh presentasi politik sukses besar di internet. Paul sih agak risih jadi sorotan, tapi Max, wah dia menikmati banget. Pengen jadi sehebat MRX, hacker legendaris yang selama ini dia idolakan. Karena Max suka pakai topeng badut buat upload video ke internet, Benjamin pun nyaranin nama grup mereka jadi Clay, alias Clowns Laughing at You. Badut-badut yang ngetawain lu, gitu kira-kira. Dari situ, Clay mulai bikin berbagai aksi hacking konyol, tapi keren. Kayak ngubah grafik di siaran berita keuangan, sampai mainin lampu-lampu di gedung farmasi, sambil pasang pesan-pesan nyeleneh. Mereka ngelakuin ini semua sambil minum Ritalin biar tetap melek semalaman. Hasilnya, Clay makin terkenal, baik online maupun di berita TV beneran. Suatu sore pas lagi belanja, mereka ketemu Mari lagi di supermarket. Benjamin cuma bisa nyapa, "Hai doang." Nggak berani lanjut. Max langsung gas, ngajarin Benjamin cara ngomong ke cewek dengan gaya lebih pede. Max ini emang karismatik, tapi emosinya naik turun kayak harga kripto. Apalagi dia kesel banget karena MRX belum juga ngasih perhatian ke aksi mereka. Di saat yang sama, pemerintah Jerman ngajak kerja sama Hane, yang kini datang buat bantu agen Martin dan timnya. Soalnya ada serangan siber serius ke sistem pemerintahan dan Hane curiga pelakunya adalah grup berbahaya asal Rusia bernama FR-13NDS yang udah dia buru selama 3 tahun. Sementara itu, anak-anak Klaya berhasil ngehack kontes radio dan menang hadiah. Porsche! Mobil sport ini langsung dipakai keliling kota buat pamer kekuatan. Bahkan dipakai buat jemput cewek-cewek yang mereka ajak party di rumah Benjamin. Pesta dansa dan minum-minum dimulai. Tapi di tengah semua kemeriahan, Benjamin masih mikirin Mari. Jadilah dia cari Mari naik Porsche, biar kelihatan keren dong. Ketemu di sebuah pesta, Benjamin ngobrol dikit soal ujian Mari. Terus, karena pengen jadi seberani Max, dia langsung nyium Mari. Sayangnya, itu bukan momen romantis, tapi malah bikin Mari ilfil dan pergi. Pas Benjamin coba nyusul, temennya Mari malah mukul dia dan bilang, "Jangan ganggu dia lagi." Besok paginya, Clay dapat pesan dari MRX. Isinya, ngejek mereka karena ternyata di dokumen Europol, Clay dianggap sebagai grup nggak penting yang nggak perlu diperhatiin. Max yang lagi ngebet banget pengen diakui MRX langsung naik pitam. Benjamin pun punya ide gila. Gimana kalau kita hack BND? Buat yang belum tahu, itu semacam CIA-nya Jerman. Target ini paling berat sejauh ini. Tapi mereka mulai dari langkah paling sederhana. Ngintilin truk sampah BND. Begitu isi tong dibuang, mereka nyemplung dan ngais-ngais dokumen kayak pengais harta karun. Untungnya, nemu kartu ulang tahun yang ada namanya. Dari situ mereka lacak email karyawan BND. Dengan teknik phishing, ngirim link jebakan, mereka pura-pura ngirim gambar lucu. Begitu si karyawan ngeklik, komputer langsung bisa diakses. Nggak bisa masuk server utama sih, tapi dia ini bagian yang ngurus kartu akses. Jadi mereka pesen 4 kartu palsu buat masuk lewat pintu depan. Sah dan tampak resmi. Paul ngurus matiin aliran listrik dan alarm. Stefan bersihin rekaman CCTV. Dan Benjamin ngehack sistem utama. Dia juga sempet nambahin kejutan kecil. Begitu mereka kabur, pranknya aktif. Semua printer di gedung BND nyetak puluhan halaman pesan kocak dari Clay. Keren banget. Malamnya, mereka rayain keberhasilan itu di klub. Dan ya, ketemu Mari lagi. Benjamin yang udah agak pede mau coba ngedeketin Mari lagi. Tapi hatinya langsung remuk lihat Mari cium-ciuman sama Max. Waduh, Benjamin langsung pulang dengan hati hancur. Tapi Max malah nongol di jendela ngajak ngobrol. Benjamin yang lagi panas langsung ngusir dan bilang hal kasar. Max kesal ngebalas, "Tanpa kami, lu bukan siapa-siapa." Ucapan itu nyangkut di kepala Benjamin karena dia bener-bener gak mau balik jadi si gak penting seperti dulu. Akhirnya dia nekat ngasih data rahasia yang dicurinya dari BND ke MRX. Tujuannya supaya dia diakui. Keesokan harinya, Hane ngecek lokasi kejadian dan dapat kabar buruk. Agen penyusup yang sebelumnya berhasil masuk ke FR-13NDS ditemukan tewas. Antara kematian agen, aksi prank di BND, dan data rahasia yang bocor, posisi Hane di ujung tanduk. Sementara itu, Max, Paul,
dan Stefan datang lagi ke rumah Benjamin. Dan drama meledak. Benjamin menuduh Max sebagai tukang manipulasi dan keributan besar pun dimulai. Semua jadi tegang waktu mereka nonton berita terbaru di TV. Ternyata agen ganda yang sebelumnya nyamar di kelompok hacker Rusia tewas. Karena data yang mereka curi dari BND ternyata bocorin identitas si agen ke FR-12 NDS. Dan parahnya lagi, MRX itu ternyata kerja bareng mereka. Clay langsung panik. Stefan pengen cabut aja. Max nyuruh Benjamin nyerahin diri ke polisi. Soalnya semua ini kan katanya salah band. Tapi Paul nolak, dia nggak setuju ada yang dikorbanin. Benjamin punya ide. Gimana kalau kita balikin serangan? Serahin MRX dan FR-13 NDS ke polisi. Biar kita bisa menghilang lagi dan bersih nama. Tapi belum sempat rapat strategi. Bel rumah bunyi. Ternyata Mari datang. Dia khawatir karena Benjamin tiba-tiba ngilang sejak semalam. Tapi Benjamin malah salah paham. Ngira Mari datang cuma karena Max. Dia langsung nyuruh Mari pulang sambil nyesel pernah kenal cewek itu. Waduh, Clay setuju buat cari dan jebak MRX. Tapi mereka udah mulai parno, jadi main aman. Pakai jaringan publik di perpustakaan. Nah, disinilah tim Hane yang masih panas karena gagal tangkap mereka terus berhasil ngelacak lokasi mereka. Secara mengejutkan, Benjamin berhasil masuk ke saluran pribadi MRX di Darknet. MRX malah nyambut dia kayak bos baru dan ngasih file pekerjaan berikutnya. Baru aja file di-download, tiba-tiba Hane dan tim polisi datang. Untung Benjamin cepet sembunyi di bawah meja, kayak main petak umpet versi serius. Tapi karena gagal lagi nangkep Clay, Hane langsung disuspend. Isi file dari MMRX, mereka disuruh ngirim Trojan, virus menyamar jadi dokumen penting ke sistem Europol. Clay setuju, tapi sambil bawa misi rahasia, mereka nyelipin Trojan kedua yang bakal ngungkap identitas MRX saat dia buka file itu nanti. Pas lagi hancurin semua hard drive biar nggak ada bukti, Max akhirnya jujur dan minta maaf ke Benjamin. Dia ngaku, "Gua sebenarnya nggak ngerti komputer sama sekali." Hah, jadi selama ini cuman gaya-gayaan doang. Clay lalu pergi ke Den Haag buat intip markas Europol. Tapi kali ini semua trik mereka gagal. Tempat sampah aman, phishing nggak tembus, pintu semua dikunci. Bahkan Max sempet kena paku pas coba masuk lewat got. Sakitnya tuh di tangan. Mereka hampir nyerah, tapi Benjamin tiba-tiba lihat seseorang jatuhin kartu akses. Dia langsung sikat. Karena terlalu berisiko buat nyoba trik sosial pas teman-temannya bangun, Benjamin tunggu mereka tidur di hotel, lalu jalan sendiri. Dengan pura-pura jadi pemilik kartu yang kelupaan dompet, Benjamin berhasil masuk sebentar dan masang alat buatan Paul yang bisa ngehubungin jaringan internal BND. Cerdas juga si hacker satu ini. Besok paginya, Benjamin buka lagi saluran pribadi MRX buat ngasih file Trojan. Tapi MRX ternyata nggak bisa dibodohi. Dia nyalain kamera laptop Benjamin dan langsung nyebarin wajahnya ke seluruh Darknet. Panik? Jelas. Detik berikutnya, mafia Rusia ngejar Benjamin keliling kota. Untung dia bisa kabur lewat terowongan kereta bawah tanah. Tapi pas balik ke hotel, semua temennya udah tewas. Benjamin shock. Dia ambil peluru-peluru yang berserakan, terus nelpon polisi dan minta ngomong sama Hane. Kita balik lagi ke awal cerita. Benjamin bilang dia capek hidup dikejar-kejar dan pengen jadi transparan, alias masuk program perlindungan saksi. Sebagai gantinya, dia mau kasih semua info tentang MRX dan FR-13 NDS. Sambil Hane nunggu persetujuan dari atasan, Benjamin sempat keinget momen terakhirnya bareng Mari, waktu dia bantu Mari ngehack soal ujian dan mereka akhirnya ciuman. Bahkan sempat ngajak Mari kabur bareng. Romantis? Bisa jadi. Tragis? Pasti. Martin, rekan Hane, nyuruh dia buat gak percaya sama Benjamin karena ceritanya bolong-bolong. Tapi Hane tetap yakin, cuma Benjamin yang bisa menjatuhkan MRX dan geng hacker Rusia itu. Benjamin dikasih komputer dan pura-pura jadi MRX di Darknet. Dia ngaku sebagai informan polisi. MRX yang panik langsung coba ngakses sistem pakai cara yang gak aman. Nah, disinilah jebakan manis bekerja, identitas MRX akhirnya terbongkar. Ternyata dia cuma remaja 19 tahun asal New York. FBI langsung gercep nangkep dia. Setelah sukses besar itu,
Hane kasih kabar kalau Benjamin bakal dapat identitas baru dalam beberapa jam. Tapi sebelum itu, dia lihat luka di tangan Benjamin. Mirip bekas paku. Ingat komentar Martin soal cerita Benjamin yang bolong-bolong kayak saringan teh. Hane akhirnya kepo dan mulai nyelidikin lebih dalam. Pertama, dia ke rumah Benjamin dan nemuin kotak kosong bekas Ritalin. Obat yang biasanya bikin melek, tapi juga bisa bikin otak ngelantur kalau dipakai sembarangan. Terus Hane ketemu Mari, yang langsung bilang kalau terakhir kali lihat Benjamin tuh waktu dia nganterin pizza. Udah gitu, dia malah nyebut Benjamin gila. Waduh, makin bingung kan? Gak berhenti di situ, Hane lanjut ke dokter yang dulu ngurus neneknya Benjamin. Dari situ terkuaklah masa lalu yang suram. Benjamin dibesarkan dalam situasi yang gak jelas, dan ibunya yang ternyata punya gangguan kepribadian ganda mengakhiri hidupnya sendiri. Gangguan itu katanya bisa diturunin, dan Ritalin malah bisa memperparah gejalanya. Oh. Setelah hasil lab keluar, ternyata peluru yang dibawa Benjamin dari hotel bukan bukti kejahatan, tapi cuma peluru kenang-kenangan dari perang. Punya neneknya. Dan mayat temen-temennya nihil. Gak ada. Kosong. Hane langsung balik lagi ke Benjamin dan nyodorin fakta pahit. Max, Paul, dan Stefan sebenarnya nggak pernah ada. Yup, semua itu cuma bagian dari kepribadian Benjamin yang lain. Jadi, semua aksi hacking keren yang kita lihat, dia lakuin sendirian. Sementara luka di tangannya, yaitu hasil jatuh di got waktu ngaku-ngaku Max. Duh, plot twist. Benjamin shock. Dia nggak mau percaya dia kayak ibunya. Tapi belum sempat mikir panjang, Hane kasih kabar buruk lainnya. Orang dengan gangguan mental gak bisa masuk program perlindungan saksi. Waduh, 2 kali. Benjamin mentalnya langsung rontok, tapi Hane yang mulai iba kasih satu kesempatan terakhir. Dalam perjalanan ke pengadilan, Hane malah kasih Benjamin akses ke komputer pemerintah. Katanya, sistem perlindungan saksi itu beneran program komputer. Jadi kalau Benjamin bisa ngulik sistemnya, dia bisa bikin identitas baru. Tapi dengan satu syarat, jangan ngehack lagi. Ya, akhirnya Benjamin bebas secara legal. Dia bleaching rambutnya biar tambah misterius. Terus kabur naik kapal feri ke luar negeri. Dan di sana, siapa yang dia temui? Ternyata Max, Paul, Stefan, dan Mari semua masih hidup dan sehat walafiat. Plot twist level dewa, Benjamin gak sakit jiwa. Semua ini rencana besar dari Clay buat ngeprank Hane balik, versi ultra serius. Setelah lolos dari mafia Rusia, Benjamin minta teman-temannya buat mundur karena dia ngerasa jadi beban. Tapi mereka nggak mau ninggalin sahabat. Jadi, mereka bikin rencana besar. Ngehack secara sosial Hane. Dibantu Mari, yang ternyata jago hukum. Mereka cari celah hukum. Orang dengan gangguan mental nggak bisa dapat perlindungan saksi. Jadi mereka sengaja bikin ceritanya berlubang. Bikin luka yang matching di tangan. Dan pakai peluru tua buat bukti palsu. Ternyata, waktu Benjamin dikasih akses buat bikin identitas baru, dia malah hapus semua data dirinya dan data teman-temannya dari sistem pemerintah. Sekarang mereka benar-benar tak terlihat dan bisa mulai hidup baru dengan aman. Sementara itu, di tempat lain, Martin lagi ngadain konferensi pers. Bangga banget berhasil nangkep hacker besar. Tapi Hane yang ikut hadir, diem-diem senyum kecil. Dia sadar, dia baru aja kena hack paling halus sepanjang karirnya. Tapi ya sudahlah, pikir dia. Toh ikan besar kayak MRX dan FR13 NDS udah berhasil ditangkap dan posisinya di pemerintah aman lagi. Win-win lah.